Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kartika, NIM 1928041023. Di video kali ini saya akan membuat pola sesuai dengan desain baju santai menggunakan aplikasi RPDJS. Nah, ini dia desain baju santai yang akan saya buat polanya menggunakan aplikasi RPDJS. Langsung saja kita masuk pada langkah-langkah kerja pembuatan pola sesuai dengan desain baju santai. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi RPDJS yang akan saya gunakan untuk membuat pola busana santai, dan ini ada beberapa ukuran yang akan saya gunakan. Langkah selanjutnya untuk membuat pola busana santai, di sini kita harus memilih ikon toolpen, kemudian kita membuat garis horizontal dengan ukuran 1/4 lingkar badan ditambah 1, hasilnya yaitu 23 cm. Nah, kemudian dari titik ini kita tarik garis vertikal dengan ukuran 1/16 lingkar badan ditambah 2 cm, hasilnya itu 7,5 cm. Kemudian kita tarik lagi garis vertikal untuk mendapatkan ukuran panjang muka yaitu 31 cm. Oke, kemudian selanjutnya kita tarik garis horizontal, kemudian samakan dengan ukuran yang tadi, yaitu 23 cm. Selanjutnya kita hubungkan. Nah, kemudian dari titik pusat ini kita masukkan dengan ukuran 1/16 lingkar badan ditambah 1, hasilnya itu 6,5. Setelah itu kita hubungkan. Ini untuk garis kerung lehernya. Oke, kita modifikasi untuk membentuk garis kerung leher. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita menentukan garis bantu bahu, yaitu dengan ukuran 1/20 lingkar badan, hasilnya itu 4,4. Kemudian kita hubungkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk menentukan garis bantu untuk lebar muka, kita turunkan 5 cm. Kemudian kita tarik garis horizontal dengan ukuran 1/2 lebar muka, yaitu 16 cm. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita tentukan panjang bahu. Panjang bahu yaitu 12 cm. Nah, ini kita potong dulu menggunakan snip course. Kemudian kita lihat ukurannya. Nah, sudah 12 cm. Setelah itu kita tentukan untuk batas pinggangnya dengan ukuran 1/10 lingkar pinggang ditambah 1 cm, yaitu 8 cm. Oke, kemudian kita hubungkan ke titik tengah dari garis bahu. Oke, selanjutnya untuk ukuran dari lebarnya kupnat, ini kita ambil ukuran 1/10 lingkar pinggang sama dengan 7 cm. Dan untuk tingginya kita ambil ukuran dari tinggi dada, yaitu 15 cm. Oke, selanjutnya untuk batas garis pinggang berikutnya, ini kita ambil ukuran 1/4 lingkar pinggang ditambah 1, kemudian kita kurang dengan 8 cm. Hasilnya yaitu 10,5.
Nah, di sini kita gunakan siku-siku untuk mendapatkan ukuran 10,5. Oke, kemudian kita gunakan tool kompas untuk membuat ukuran panjang sisi, yaitu 16 cm. Kemudian selanjutnya kita hubungkan titik ini dengan ini untuk membentuk kerung lengan. Kemudian selanjutnya kita modifikasi agar membentuk lingkar kerung lengan menggunakan tool modify. Nah, oke, seperti ini. Setelah itu kita gunakan snip course untuk memotong atau memisahkan pola-pola yang tidak perlu kita gunakan. Ini oke, selanjutnya kita gunakan vortex untuk menciplak pola bagian depan ini. Ini kita ambil. Oke, selanjutnya kita pindahkan menggunakan hand. Nah, kemudian kita pindahkan arah serat benangnya menggunakan grand line. Seperti ini. Kita atur jarak panjangnya. Nah, oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita menghilangkan garis titik-titik ini menggunakan add seam. Klik di sini. Nah, oke. Inilah dia pola blus untuk bagian muka. Selanjutnya kita membuat pola dasar bagian belakang. Caranya hampir sama seperti pola dasar bagian muka tadi. Pertama, di sini kita tarik garis horizontal dengan ukuran 1/4 lingkar badan dikurang 1 cm, hasilnya itu 21 cm. Kemudian kita tarik garis vertikal dengan ukuran 1 cm, itu untuk lingkar kerung leher. Setelah itu kita tarik garis lagi untuk ukuran panjang punggung. Panjang punggung yaitu 37 cm. Selanjutnya kita tarik garis horizontal, samakan dengan ukuran yang di atas. Nah, setelah itu kita hubungkan. Kemudian kita membuat garis lingkar kerung lengan berikutnya dengan ukuran 1/16 lingkar badan ditambah 1 cm, hasilnya yaitu 6,5 cm. Setelah itu kita hubungkan. Oke, kemudian kita modifikasi agar membentuk lingkar kerung leher. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita membuat garis bantu untuk panjang bahu dengan ukuran 1/20 lingkar badan, hasilnya itu 4,4 cm. Kemudian kita hubungkan. Oke, selanjutnya kita membuat garis untuk lebar punggung. Kita turunkan 10 cm. Kemudian kita tarik garis horizontal dengan ukuran 1/2 lebar punggung, yaitu 17 cm. Nah, selanjutnya kita menentukan panjang dari panjang bahu. Panjang bahu ukurannya yaitu
12 cm. Oke, kita gunting dulu menggunakan snip course. Nah, setelah itu kita cek ukurannya. Oke, sudah 12 cm. Kemudian kita membuat garis pinggang, yaitu dengan ukuran 1/10 lingkar pinggang, hasilnya yaitu 7 cm. Oke, kemudian kita tarik garis menuju tengah bahu. Oke, selanjutnya kita tentukan lebar dari kupnat. Lebar kupnat yaitu 3 cm. Selanjutnya untuk tinggi kupnat, di sini kita gunakan ukuran dari panjang sisi, kita kurangkan 3 cm, hasilnya yaitu 16 kurang 3 sama dengan 13 cm. Oke, selanjutnya kita tentukan garis batas pinggang dengan ukuran 1/4 lingkar pinggang dikurang 1 kurang 7 cm lagi, hasilnya yaitu 9,5 cm. Oke, kemudian kita tarik sesuai dengan panjang sisi, yaitu 16 cm. Nah, setelah itu ini kita hubungkan. Nah, oke, setelah itu kita modifikasi agar membentuk lingkar kerung lengan bagian belakang. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya kita potong bagian-bagian yang masih tersambung menggunakan snip course. Ini bagian ini juga masih tersambung, ini juga. Nah, oke. Selanjutnya kita gunakan Vortex untuk menciplak pola. Ini kita ambil. Oke, selanjutnya kita pindahkan menggunakan hand. Oke, untuk arah serat benangnya kita pindahkan menggunakan grand line ke arah sini karena dia bagian belakang. Kita tarik, sesuaikan. Oke, untuk menghilangkan titik-titik keluarnya ini kita menggunakan adzem. Nah, oke, inilah dia. Nah, oke, inilah dia pola bagian muka dan bagian belakang dari pola busana santai. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan membuat pola lengan untuk busana santai. Adapun lengan yang digunakan adalah lengan puff. Jadi pertama di sini kita harus masukkan ukuran yang akan kita gunakan. Kita klik icon T pada jendela kerja, kemudian kita masukkan ukuran yang akan kita gunakan.
Di sini saya mempunyai 4 ukuran. Yang pertama yaitu panjang lengan, yang kedua yaitu lingkar kerung lengan, yang ketiga yaitu tinggi puncak lengan, dan ukuran yang terakhir yaitu lingkar pipa lengan. Nah, inilah dia ukuran yang akan saya gunakan untuk membuat pola lengan puff. Selanjutnya kita aktifkan intelligent pen, kemudian kita buat garis lurus dengan ukuran panjang lengan yaitu 30 cm. Kemudian kita tentukan tinggi puncak lengan yaitu 12 cm. Nah, kemudian kita tarik garis untuk bagian belakang dengan panjang 30 cm. Begitu pula dengan bagian depan yaitu 30 cm. Oke, selanjutnya kita membuat ukuran lingkar pipa lengan yaitu 1/2 lingkar pipa lengan sama dengan 30 bagi 2 cm, hasilnya yaitu 15 cm untuk bagian depan dan 15 cm untuk bagian belakang. Nah, oke. Selanjutnya kita menentukan garis untuk lingkar kerung lengan. Di sini kita gunakan tool kompas. Ukuran yang kita gunakan untuk lingkar kerung lengan yaitu 20 cm untuk bagian depan dan 20 cm untuk bagian belakang. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita hubungkan garis ini menuju ke titik ini. Usahakan titiknya harus pas, begitu juga dengan bagian belakangnya. Oke, kemudian untuk sisa dari garis penolong ini kita bisa gunting menggunakan snip course. Kita gunting pada bagian ini, kemudian pada bagian ini juga. Oke, selanjutnya kita bisa hapus. Oke. Kemudian setelah itu kita membagi pola depan dan pola bagian belakang dengan ukuran di sini 3. Kemudian kita aktifkan tool divider ini. Kemudian untuk bagian belakang 4 ini. Oke. Nah, selanjutnya pada bagian ini kita naikkan 1,5 cm. Nah, karena ini masih terhubung, maka kita harus potong dulu menggunakan snip course. Oke, selanjutnya ini kita hapus. Kemudian di sini kita ganti menjadi 2. Kita aktifkan lagi tool divider. Nah, kemudian kita aktifkan tool pen. Kemudian kita tarik ini. Ukuran yaitu 1 cm. Ini ukurannya 1 cm. Nah, oke. Kemudian setelah itu untuk bagian belakang sama, kita naikkan 2 cm pada bagian ini. 2 cm. Oke. Kemudian ini juga kita naikkan 1 cm. Oke, ini tadi harusnya kita hapus dulu. Kita hapus, ini juga kita hapus. Nah, setelah itu kita modifikasi menggunakan tool modify. Nah, caranya itu kita klik kiri, kemudian kita tarik, hubungkan. Nah, selanjutnya ini juga
ini. Oke, kemudian kita klik kiri di luar. Kemudian ini juga kita naikkan. Oke, kemudian ini kita naikkan, dan pada bagian sini kita turun. Nah, oke, kemudian seperti itu. Selanjutnya ini kita hapus dulu. Ini kita hapus, ini kita hapus, ini kita hapus. Nah, selanjutnya untuk mempercantik garis garung lengannya, kita di sini gunakan snip curves. Kita klik, kemudian kita klik kanan di luar. Nah, sudah berubah. Selanjutnya kita memecah pola dengan menggunakan tool mirror. Ini kita memecah pola menggunakan tool mirror. Nah, pertama di sini kita aktifkan dulu tool mirrornya. Kemudian kita buat garis. Oke, kemudian kita blok yang akan kita copy. Oke, selanjutnya klik kanan. Kemudian karena ini ukurannya, karena ini mirror, jadi pola bagian depan berada pada bagian belakang dan bagian belakang ada pada bagian depan. Jadi kita tarik garis lagi satu kali. Kemudian kita blok yang akan kita copy. Nah, oke. Karena ini kita tidak gunakan lagi, maka kita akan hapus. Kita blok, kemudian kita hapus. Nah, maka inilah dia pola yang akan kita gunakan untuk membuat lengan puff. Ini polanya. Nah, karena dalam pembuatan pola lengan puff yang kita gunakan separuh lengan saja agar hasil kiri dan bagian kanannya sama, jadi di sini kita harus gunting pola bagian belakang dengan menggunakan snip curves. Kita potong, juga kita potong, Nah, selanjutnya kita hapus. Ini kita hapus, dan ini kita hapus. Nah, ini hanya sisa bagian pola lengan bagian depan saja. Selanjutnya kita akan ubah polanya. Pertama kita harus aktifkan cut part. Di sini kita blok, tetapi kita hanya memblok bagian atasnya saja, tidak dengan bagian bawah, tidak dengan bagian pipa lengannya. Kemudian untuk pipa lengannya kita klik kiri satu kali, kemudian kita klik kanan satu kali. Nah, oke. Selanjutnya untuk bagian atas ini kita kembangkan, kita klik kiri, kemudian kita klik kanan. Nah, dengan otomatis akan muncul kontak dialog yang dimana kita isi line-nya menjadi 3, kemudian expansion-nya kita isi menjadi 4, dan kita bagian mode kita klik smooth, kemudian oke. Nah, inilah dia bentuk pola yang sudah paten yang akan kita gunakan untuk pola lengan puff. Selanjutnya di sini kita memilih tool mirror untuk menciplak bagian belakang dari pola lengan. Ini kita tarik garis lurus. Nah, oke. Kemudian selanjutnya kita klik. Ini juga kita klik. Nah, sudah jadi.
Untuk selanjutnya kita hapus saja. Oke, selanjutnya kita ciplak dengan puff menggunakan Vortex. Nah, ini kita ciplak. Ini juga ini dan ini. Oke, kita klik di luar. Nah, selanjutnya kita pindahkan menggunakan hand. Oke, kita pindahkan menggunakan hand. Nah, seperti ini. Kemudian untuk arah serat lainnya kita pindahkan menggunakan grand line. Ini kita tarik garis seperti ini. Nah, oke. Nah, inilah dia pola lengan puff yang sudah jadi sesuai dengan model pola busana santai. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan membuat pola rok untuk busana santai. Pertama di sini kita harus memilih icon tab pada jendela kerja, kemudian kita masukkan ukuran yang akan kita gunakan. Ukuran yang akan saya gunakan di sini ada 4. Yang pertama yaitu lingkar pinggang, yang kedua yaitu tinggi panggul, yang ketiga yaitu lingkar panggul, dan yang keempat yaitu panjang rok. Nah, oke, inilah ukuran yang akan saya gunakan untuk membuat pola rok untuk busana santai. Kemudian selanjutnya kita aktifkan intelligent pen, kemudian kita tarik garis sesuai dengan panjang rok, yaitu 60 cm. Kemudian kita tarik garis horizontal dengan ukuran 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 tambah 3. Kemudian dari titik ini kita turun ke titik ini untuk menentukan garis lingkar pinggang. Ukurannya itu 1,5. Kemudian dari garis ini kita turun untuk menuju ke garis panggul, yaitu 18 cm untuk tinggi panggul. Kemudian selanjutnya kita tarik garis menuju ke titik E dengan ukuran 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 cm sama dengan 24,75 cm. Kemudian selanjutnya kita tarik garis, kemudian samakan dengan ukuran yang di atas tadi. Setelah itu kita hubungkan. Ini tadi harusnya kita hubungkan dulu ke arah sini. Oke, kemudian ini kita hubungkan lagi ke arah sini. Oke, selanjutnya kita modifikasi bentuk dari lingkar pinggang dan bentuk dari garis panggul ini agar lebih membentuk seperti lingkar pinggang dan lingkar panggul. Oke, kemudian ini juga kita modifikasi. Nah, selanjutnya kita menentukan titik kupnat. Untuk membuat titik dari kupnat kita ambil ukuran 1/10 lingkar pinggang ditambah 1 sama dengan 8,2 cm. Oke. Nah, kemudian untuk menentukan
kedalaman atau luas kupnat, kita menggunakan tool divider. Kita klik, kemudian kita klik enter, masukkan ukuran, kemudian kita klik enter lagi, masukkan ukuran. Nah, oke, selanjutnya kita gunakan tool kompas untuk ukuran dari tinggi kupnat, yaitu 12 cm. Oke, kemudian kita hubungkan ke arah sini lagi. Nah, selanjutnya kita hapus. Oke. Setelah itu kita gunakan Vortex untuk menciplak pola rok bagian muka ini. Nah, selanjutnya kita pindahkan menggunakan hand. Kita pindahkan juga arah serat menggunakan crane line. Nah, seperti ini. Selanjutnya, karena ini tadi pola busana santainya agak mengembang, jadi kita harus kembangkan menggunakan cut apart. Kita klik ini terlebih dahulu, dan ini. Nah, kita masukkan line-nya 4, yang total expand-nya 12. Kemudian kita klik OK. Nah, inilah dia bentuk bagian muka dari pola rok busana santai. Selanjutnya kita akan membuat pola bagian belakang untuk busana santai ini. Pertama, kita harus ganti lagi ini pakai intelligent pen. Kemudian kita tarik garis sesuai dengan panjang rok, yaitu 60 cm. Oke, kemudian selanjutnya kita tarik garis dengan ukuran 1/4 lingkar pinggang dikurang 1 ditambah 3 cm, hasilnya itu 21 cm. Kemudian dari titik ini kita turunkan 1 cm untuk batas dari garis pinggang. Oke, kemudian kita hubungkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita turun dari titik ini sepanjang 18 cm untuk menentukan tinggi panggul, yaitu 18 cm. Kemudian selanjutnya kita tarik garis lagi dengan ukuran 1/4 lingkar panggul dikurang 1 cm, sama dengan 22,75. Oke, selanjutnya ini kita tarik garis, kemudian samakan dengan ukuran yang 22,75 cm tadi. Kemudian kita tarik, lalu hubungkan. Nah, ini juga kita hubungkan. Oke, selanjutnya kita modifikasi untuk bagian lingkar pinggang dan lingkar panggul menggunakan tool modify.
menggunakan tool modify. Oke, kemudian ini juga lingkar pinggangnya, kita menggunakan tool modify. Oke, selanjutnya kita menentukan untuk titik dari kupnat. Kita menggunakan ukuran 1/10 lingkar pinggang, hasilnya itu 7 cm. 1/10 lingkar pinggang kita tambah lagi 1 cm, hasilnya yaitu 8,2 cm. Oke, kemudian kita tarik garis. Nah, selanjutnya untuk kedalaman kupnat, sama seperti pola depan tadi, kita gunakan lagi tool divider. Kemudian kita masukkan lagi ukurannya. Oke, kemudian untuk tinggi kupnatnya masih sama, yaitu kita gunakan tool kompas. Tinggi kupnatnya itu 12 cm. Oke, kemudian ini lagi 12 cm. Oke, selanjutnya kita hapus. Nah, oke. Kemudian kita gunting lagi menggunakan vortex. Kita ciplak polanya menggunakan vortex. Maaf, ada kesalahan. Nah, oke, kita klik kanan di luar. Nah, kita pindahkan menggunakan hand. Oke, kemudian kita atur arah serat cannya menggunakan grand line. Nah, oke, seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian pola depan belakang juga kita harus kembangkan menggunakan cut apart. Bagian ini, kemudian ini. Oke, kita tambah lagi ukurannya. Nah, oke. Kemudian kita pindahkan dulu menggunakan hand. Nah, inilah dia pola rok untuk busana santai. Ini bagian muka dan ini bagian belakang. Di sini saya akan melanjutkan dengan pembuatan pola kera untuk busana santai. Yang digunakan di sini adalah pola kera rebah. Yaitu pertama di sini saya membuat garis putus-putus dengan ukuran 5 cm. Oke, kemudian saya membuat lagi garis dengan ukuran 5 cm. Oke, kemudian untuk bagian bawah sini saya menggunakan ukuran dari lingkar kerung leher bagian depan dan lingkar kerung leher bagian
belakang, hasilnya itu 17,24. Oke, kemudian saya naik lagi dengan ukuran 5 cm. Nah, oke, kemudian ini dari garis ini saya hubungkan ke sini. Kemudian ini juga saya hubungkan ke sini. Nah, jika sudah membentuk seperti ini, saya modifikasi. Ini pertama kita klik kiri dulu, kemudian kita naikkan. Oke, selanjutnya ini juga klik kiri, kemudian kita naikkan. Oke, kemudian untuk ini juga kita modifikasi. Nah, kurang lebih seperti ini untuk pola kerah rebah. Selanjutnya saya akan membuat pola untuk bagian sakunya, tapi terlebih dahulu ini kita harus ciplak dulu ini. Oke, kemudian kita pindahkan menggunakan hand. Oke, kita atur lagi arah seratnya menggunakan grand line. Kita pindahkan arah seratnya dulu ke arah sini. Nah, oke. Kemudian selanjutnya kita membuat pola saku dengan ukuran lebarnya, yaitu di sini saya memasukkan ukuran lebar yaitu 10 cm. Oke, kemudian panjangnya yaitu 13 cm. Oke, kemudian ini juga 13 cm. Oke, kemudian saya hubungkan seperti ini. Kemudian di sini saya naikkan 1,5 cm. Ini tadi saya naikkan 1,5 cm. Kemudian ini juga 1,5 cm. Oke, kemudian saya hubungkan dengan ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga saya naikkan ukuran 1,5 cm. Kemudian ini juga 1,5. Oke, setelah itu saya hubungkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk bagian atas ini saya coba untuk modifikasi seperti ini. Nah,
Nah, kemudian saya coba lagi modifikasi untuk bagian bawahnya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian saya ciplak menggunakan Vortex. Oke, dan saya klik kanan 2 kali. Kemudian saya pindahkan menggunakan hand. Nah, oke. Kemudian saya atur dulu untuk grand line-nya. Nah, oke. Nah, kurang lebih seperti ini untuk pola kerah dan pola saku. Nah, baik, kurang lebih seperti ini hasil pembuatan pola busana santai. Ini pola bagian blusnya, ini pola lengannya, ini pola bagian roknya, dan ini pola kerah dan pola sakunya. Nah, demikianlah video tutorial yang saya buat untuk pembuatan pola busana santai. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.